Pemirsa, pada perhelatan World Economic Forum WEF 2025, Indonesia memainkan peran penting dalam pembahasan isu-isu strategis terkait dengan pengembangan energi bersih dan investasi global. Menteri Investasi Rosan Roslani mengaku Indonesia masih menghadapi tantangan untuk investasi di bidang energi, salah satunya terkait dengan perizinan yang menjadi keluhan para investor. Lalu bagaimana Indonesia menjawab tantangan itu? Kita langsung bergabung bersama Johanna Margareta dari Davos, Swiss. Johanna, apa strategi Indonesia untuk mendorong tercapainya net zero emission 2060? Ya, Leo, seperti yang tadi disampaikan bahwa masalah perizinan ini memang menjadi salah satu hal yang mengemuka ketika berada dalam banyak sekali forum-forum diskusi yang digelar di WEF yang dihadiri oleh Menteri Rosan sendiri. Menteri Rosan menyatakan bahwa mendapat banyak laporan dari para calon investor yang memang masih mempertanyakan terkait dengan kesederhanaan dari perizinan investasi di Indonesia. Oleh karena itu, Menteri Rosan kemudian mendorong juga nanti akan ada kebijakan baru untuk mempermudah perizinan tersebut dan juga mengadakan sentralisasi perizinan terkait dengan investasi yang terkait dengan energi terbarukan itu sendiri. Dan dalam hal ini memang peningkatan investasi juga menjadi salah satu faktor kunci untuk mencapai target yang diharapkan. Dan Menteri Rosan menyampaikan bahwa Indonesia sendiri memiliki banyak sekali potensi energi yang memang harus dimaksimalkan, oleh karena itu memang membutuhkan juga kebijakan dan regulasi yang lebih banyak lagi. Indonesia memiliki sumber daya energi yang saat ini jumlahnya hampir 3.700 gigawatt, mulai dari solar energi, hidro, geothermal, hingga wind farm. Dan secara rinci, Menteri Rosan kemarin dalam sejumlah diskusi juga sempat menyampaikan bahwa potensi solar Indonesia saat ini pun mencapai 3.294 gigawatt, disusul dengan wind farm sebesar 155 gigawatt, dan ada hidro 95 gigawatt, sea waves 63 gigawatt, bioenergi 57 gigawatt, dan geothermal 23 gigawatt. Dan dengan banyaknya sumber energi itu, memang kebijakan regulasi pendukung ini juga memang harus ditambah lagi sebagai bagian dari pendukung, dan selain itu juga terkait dengan fasilitas-fasilitas pendukung yang mendukung masuknya investasi atau yang dilakukan oleh para investor untuk membuka misalnya fasilitas infrastruktur. Dan selain itu, untuk mengaktifkan potensi ini, memang Indonesia juga memerlukan adanya pendanaan, teknologi, dan juga talenta yang sangat kompeten, dan menyederhanakan regulasi tadi yang seperti saya sampaikan di depan, dengan memangkas sektor industri yang sebelumnya tidak bisa dimasuki oleh investasi yang langsung atau foreign direct investment. Dan tercatat, Leo, sejak 2021 atau 2022, dari 100 lebih industri yang tidak boleh dimasuki oleh pihak asing, sekarang hanya tinggal 6 industri yang tidak boleh dimasuki oleh pihak asing. Nah, kita langsung dengarkan terlebih dahulu pernyataan dari Menteri Rosan berikut ini. Memang kalau kita lihat pada saat ini, memang penggunaan renewable energy di Indonesia masih sedikit sekali ya, masih 13,1 gigawatt, yang mana potensi kita itu sampai hampir 3.700 gigawatt. Nah, tentunya untuk kita mengakselerasi ini, kita perlu bekerjasama dengan pihak luar juga, karena ini kan membutuhkan funding yang cukup signifikan, dan juga teknologi dan juga beberapa investor yang memang sudah melakukan investasi di bidang itu. Di saat bersamaan juga mencari balance dari affordability masyarakat kita. Nah, tapi dengan kemudian teknologi diharapkan cost dari renewable energy ini akan menjadi semakin efisien ke depannya, dan tentunya ini akan memberikan signal yang positif kepada dunia luar bahwa Indonesia melakukan ini secara baik dan benar. Karena sekarang investasi yang mau masuk ke Indonesia juga, terutama yang berhubungan dengan green economy, mereka juga mempersyaratkan, menginginkan adanya powered by clean energy juga. Jadi ini align dengan filosofi atau visi misi mereka pada saat mereka melakukan investasi di banyak negara. Ya, Leono. Ya, Yohana, lalu seperti apa respons para pengusaha dengan target energi terbarukan dari pemerintah itu? Ya,
sejumlah pengusaha yang hadir kali ini ada Kadin dengan sejumlah anggotanya yang turut ikut ke Davos, baik itu kemarin ada diskusi dengan Freeport ataupun Pertamina. Menanggapi hal ini mereka tentu saja menyatakan mereka support ya dengan apa yang memang menjadi target dari pemerintah dan optimis untuk dapat mencapai target itu sejalan dengan apa yang menjadi kebijakan dan cita-cita dari Presiden Prabowo untuk mendukung pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Dan sejauh ini memang ada beberapa tantangan yang memang harus dihadapi, yaitu memang kita Indonesia harus memiliki potensi-potensi sumber daya manusia sendiri yang mumpuni dan kompeten untuk mendukung peningkatan dari investasi dan juga pengembangan dari energi terbarukan yang akan menjadi prioritas utama sebenarnya ke depan untuk meningkatkan pendapatan dari sektor energi. Dan sebagaimana diketahui bahwa Presiden Prabowo sendiri mencanangkan target mengejar pertumbuhan ekonomi sebesar 8%, dan untuk mencapai target itu memang peran investasi ini memang sangat besar. Tapi Kadin sendiri kemarin juga menyatakan siap sejalan mendukung itu, dan juga kalau dari saya lihat dari pergerakan pertemuan-pertemuan yang digelar Kadin dan sejumlah pengusaha asing yang ada di WEF pada tahun ini memang trennya cukup positif. Ada sejumlah calon-calon potensi investor yang sedang dijajaki, dan nanti akan dilanjutkan dengan follow-up survei terkait dengan kebijakan-kebijakan dan potensi lainnya langsung ke Indonesia. Berikut respon dari para pengusaha. Dengan ekosistem hilirisasi ekosistem kendaraan listrik di Indonesia yang dicanangkan oleh pemerintah. Nah, inilah akan kita promosikan di sini. Bagaimana supaya kita bisa mencapai target 2060 net zero emission dengan tetap mengedepankan hilirisasi, dan dengan mengedepankan hilirisasi dengan menggunakan energi yang lebih bersih. Dan hilirisasi kalau dari segi sektor pertambangan ini adalah contohnya nikel, koper ya, dan beberapa lainnya. Itu adalah sarana penting untuk mengalirkan listrik dari renewable energy yang dibangun banyak sekali di dunia ini. Bahwa Pertamina tentunya menjalankan mandat dari pemerintah bahwa kita memastikan bahwa security energi dan juga security dari makanan. Nah, untuk itu Pertamina mempunyai dual growth, ya, satu legacy business dan satu juga low carbon businesses. Nah, itu yang didiskusikan hari ini. Tapi tentunya dua-duanya memastikan agar kita bisa mencapai target keekonomian, pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan oleh Pak Presiden. Transisi energi di Indonesia itu sangat exciting sekarang karena topik ini sudah dibicarakan di WEF, dan kita lihat Indonesia bisa realisasi, dapat investasi dari luar negeri, tapi juga perusahaan-perusahaan Indonesia bisa ambil kesempatan ini untuk double down di renewable energy. Kita lihat dari biofuel, dari bioaftur, dan renewable energy dari solar. Kita lihat Indonesia adalah di posisi yang paling tepat untuk take advantage of this opportunity di 5 tahun ke depan. Ya, Leonard dan juga pemirsa, tadi yang disampaikan oleh sejumlah pengusaha memang semua hal yang dilakukan dalam misi WEF kali ini memang untuk mendorong dan mendukung pertumbuhan ekonomi 8%. Dan kita ketahui bahwa konsumsi domestik kita ini berkontribusi sekitar 53 hingga 54% dari pertumbuhan ekonomi, dan investasi sekitar 24 hingga 25%. Belanja pemerintah sekitar 8 hingga 9%, dan ekspor neto hanya 2%. Dan ini sebenarnya juga terus bertumbuh selama 5 tahun terakhir dengan total nilai mencapai 13.528 triliun, di mana pemerintah menargetkan pemasukan investasi juga akan terdongkrak mencapai 2.680 triliun pada 2027. Dan sehingga ini untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 8,3%, ini juga memiliki misi utama untuk bisa juga mencapai membuka lapangan pekerjaan bagi 3,44 juta orang. Memang ini terkesan target yang ambisius, namun Menteri Rosa sendiri menyampaikan sampai dengan saat ini bukan hanya investasi tapi juga hilirisasi sebagai value added yang ujungnya nanti bisa menciptakan industrialisasi di Indonesia lebih maksimal lagi. Demikian, Leo. Baik, Yohana Margareta melaporkan langsung dari World Economic Forum Davos, Swiss. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi
Download Metro TV Extend sekarang.